Oke, pada pembahasan kali ini saya mulai dari strategi teknologi definisinya apa. Ya, di sini kita lihat bahwa awalnya berangkat dari sistem life cycle approach to technology management ya, atau teknologi life cycle ya. Kalau yang di sini itu meliputi 8 fase, ada creation, monitoring, assessment, transfer, acceptance, utilization, maturity, and decline. Ya, ada 8 fase kalau yang disampaikan oleh Bursik dan Cleland tahun 2015. Sehingga dari definisi ini, maka kita dapat mengenerate atau membuat apa yang dimaksud dengan strategi teknologi ya. Strategi teknologi merupakan manajemen system that use a life cycle approach and is dedicated to the creation, monitoring, assessment, transfer, acceptance, utilization, maturity, and decline of technology in a firm's product or service and process, projects, and programs. Jadi, lebih ke sistem manajemen yang mengelola adanya life cycle teknologi ya untuk sebuah perusahaan produk atau layanan perusahaan, baik itu project prosesnya maupun program-programnya. Oke. Kalian sudah lihat di bahan yang kemarin sudah di-share, kita buatkan bagaimana membreakdown dari level atas, top to down, berkaitan dengan strategi-strategi yang muncul. Karena kita bicara tentang manajemen atau pengelolaan, kita nggak akan lepas dari yang namanya strategi. Oke, saya cerita di sini akan ada stepnya dari top to down. Lingkungan bisnisnya adalah ekonomi, sosial politik, dan teknologi ya. Jadi lingkungan bisnisnya apa? Ada ekonomi, ada teknologi, ada sosial, ada politik. Kemudian, dari lingkungan bisnis tersebut, maka kita akan punya sebuah strategi corporate atau korporasi ya. Dari strategi korporasi yang didefinisikan dari visi, misi, tujuan sebuah perusahaan, maka kita akan punya strategi kompetitif. Nah, di gambar ini, strategi kompetitifnya kita bisa bedakan jadi dua, ada strategi bisnis dan juga strategi bersaing. Ya, jadi level tengah ini, level kuadran 2 ini kita sebut sebagai strategi kompetitif, ya, di mana strategi kompetitif itu kita melihat kalau strategi bisnis itu dilihatnya dari kemampuan perusahaan atau internal perusahaan. Sedangkan strategi bersaing itu dilihatnya dari kemampuan kompetitor, dari level eksternal ya. Jadi semua ini berkaitan dengan competitiveness perusahaan. Nah, dari strategi bisnis dan strategi bersaing, maka diturunkan lagi menjadi strategi produk atau pasar. Bagaimana mendefinisikan strategi-strategi berdasarkan produk atau pasar yang kita punya. Oke. Nah, terakhir adalah level paling akhir adalah strategi teknologi, di mana strategi teknologi ini kita akan jabarkan berdasarkan produk kita apa, jasa yang kita tawarkan apa, proses baru atau tidak, itu ada di sini. Nah, sama halnya kalian bisa lihat di bagian kanan itu ada framework pengambilan keputusan untuk supply chain. Sama, kalau supply chain kita bicara rantai pasoknya, ada strategi corporate-nya, korporasi, strategi kompetitif atau strategi bersaing ya. Kemudian dia di bawahnya adalah strategi rantai pasok. Berbeda kalau yang di sini langsung ke strategi teknologi, kalau supply chain bicaranya tentang strategi rantai pasok ya. Oke, itu berkaitan dengan strategi teknologi yang saya minta kalian jawab di treat pertama. Oke, terima kasih.